Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya berikan judul warisan abadi. Ucapkan bersama 2, 3, warisan abadi. Ya. Amsal yang ke-13 ayat yang ke-22. PowerPoint berikutnya. Amsal 13 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama ayat ini. PowerPoint. Oke, kita baca bersama ayat ini. Oke, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya percaya di sini semua orang baik, amin. Ninggalin warisan, amin. Siapa yang dapat banyak warisan? Ya, anak adalah harta yang terbesar, anak adalah harta yang termahal yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, orang-orang yang istimewa. Amin. Wah, anak itu ya, anak itu mahal. Anak itu mahal harganya. Ya, dan anak itu bernilai kekal. Karena nanti mana ada harta yang bisa kita bawa ke surga? Gak ada kan? Tapi anak cucu bisa kita bawa ke surga. Amin. Itulah sebabnya anak itu harta yang terbesar dan harta yang termahal. Karena bisa dibawa nanti kumpul bersama di surga bersama Tuhan. Amin. Nah, tapi satu hal yang perlu disadari bahwa sekali kala kita memang nanti kumpul bersama, tapi ada waktu yang memisahkan kita. Waktu dan tempat memisahkan orang tua dari anak. Mereka akan kumpul dengan pasangannya atau justru kita yang lebih dulu meninggalkan. Ya, tapi masalah yang perlu direnungkan adalah bahwa akan sehandal apakah anak-anak kita saat mereka berpisah dari kita, ya, akan sehandal apakah mereka, ya. Tapi itu semua ditentukan dari apa yang mereka dapatkan selama mereka ada bersama dengan kita. Jadi apa yang anak cucu dapatkan selama mereka kumpul sama kita, itu akan menentukan sehandal apakah mereka. Tapi firman Tuhan berkata orang baik ninggalin warisan. Jadi orang tua bisa pergi pulang ke surga, tapi anak cucu tidak kekurangan. Amin. Tinggalin warisan. Apa ya? Semua. Ya, Engkong Julius kan sudah cerita saksi. Banyak hartanya. Dan untuk apa itu? Untuk anak cucu. Ya, sudah dibagi semua. Dibagi rata-tata. Ada yang kebagian di sini. Ada yang kebagian di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Itu orang benar, orang baik meninggalkan. Itu teladan buat kita. Tapi ada satu hal, warisan, saya bicara warisan abadi. Warisan harta, rumah, tanah, apartemen, apalagi emas, dolar, saham, apalagi, dan seterusnya. Itu semua akan bisa habis. Dan itu gak bisa dibawa ke sono. Nanti kalau sudah game over juga ditinggal. Tuhan datang, langit dan bumi akan lenyap. Yang tinggal apa? Firman tinggal tetap. Justru inilah masalahnya. Warisan gak cukup hanya warisan harta, tahta. Ya, ini apa namanya? Nanti kalau aku pergi sudah ada yang lanjutin. Oke. Tapi semua cukupkah itu? Harta bisa habis. Dan ya, saya tadi sempat inggung juga. Itu Onassis, raja minyak. Dia punya anak tunggal dan warisannya buat siapa? Buat Kristina. Onassis semuanya. Tapi apakah warisan itu membuat dia happy? Happy? Enggak. Tidak menjamin dia jadi happy, bahkan hidup berantakan dan endingnya apa? Bunuh diri. Tragis. Ya, saya juga sempat cerita tadi ada kisah nyata di Singapura. Ya. Seorang bapak yang kaya, istrinya meninggal, harta dibagi ke satu-satunya anak tunggal, ya,
semua harta sudah dibalik nama atas nama anak tunggalnya dia. Tapi waktu berjalan dan harta itu tidak membuat hubungan itu semakin baik. Tapi konflik terjadi, orang tua disepak dari rumah, dari apartemennya. Orang tuanya diusir, orang tuanya jadi gelandangan di Orchard Road. Dan teman-teman pebisnisnya mengenali dia, tapi dia menutup diri. Teman-teman pebisnisnya ketemu sama dia, kamu kan si Anu, temanku, pengusaha, sukses, terkenal, kok kamu jadi kayak gini? Ya. Singkat cerita, teman-teman akhirnya membuktikan bahwa dia adalah temannya. Dan ayah ini menangis, dia cerita tentang kondisi yang sebenarnya. Aku sudah membagi semua hartaku buat satu-satunya anakku. Tapi aku disepak keluar dari rumah. Aku gak punya apa-apa. Malang nasib sang ayah. Tapi saudara, ya singkat ceritanya itu cerita ini akhirnya terdengar oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew senior ya. Dan dipanggillah anak ini, anak yang memalukan. Durhaka. Dan akhirnya semua surat warisnya itu disobek dan dibatalkan semua warisannya dan dikembalikan kepada ayahnya. Dan sejak itu diberlakukan bahwa orang tua mesti dibuka kesempatan untuk kerja dan warisan sebaiknya tidak dibagikan pada saat orang tua masih hidup. Ya, katanya ceritanya seperti itu. Tapi saudara, warisan harta gak cukup loh. Warisan harta justru bisa membawa anak jatuh dalam keserakahan dan kejahatan. Betul? Nah, itu semua harus dilengkapi dengan yang namanya investasi waktu, investasi harta. Ya, John Maxwell berkata bahwa berikutnya kita baca bersama 2, 3. Investasi yang paling baik untuk masa depan adalah pengaruh yang semestinya hari ini. Investasi gak cukup untuk warisan ya, untuk anak. Tapi investasi yang paling baik untuk masa depanmu, untuk masa depanku. Investasi yang paling baik untuk anakmu, cucumu ke depan. Gak cukup hanya harta, aset kita. Tapi pengaruh yang semestinya hari ini. Ucapkan sama 2, 3. Pengaruh yang semestinya hari ini. Hari ini engkau memberi pengaruh apa dalam hidup anakmu, cucumu, anakku? Ya, saya belum bercucu. Ya, tapi bicara pengaruh. Ya, seorang hamba Tuhan juga berkata, next. Pengaruh abadi yang dapat diwariskan kepada anak-anak adalah warisan rohani. Warisan rohani, ucapkan sama 2, 3. Warisan rohani. Bicara pengaruh, ya kumpul di rumah kan pengaruh, ya kan? Interaksi pengaruh, ya. Ada pengaruh abadi, ada pengaruh kekal yang dapat diwariskan kepada anak-anak, yaitu warisan rohani. Bentuknya apa itu? Nilai-nilai dasar rohani, kebenaran-kebenaran akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang itu akan mempengaruhi hidupnya. Tidak hanya hidup di bumi, tapi nanti hidup di kekekalan. Itulah sebabnya betapa pentingnya warisan rohani ini. Warisan rohani ini adalah warisan abadi. Next. Warisan nilai-nilai rohani ini akan memperkaya hidup anak. Saat anak hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, berkat datang. Amin. Amin. Ya. Warisan rohani ini lebih berharga dari emas dan perak, tidak terbeli. Pengaruhnya abadi, kekal, menentukan hidup kekal, dan itu penting untuk generasi penerus. Ya. Allah membuat satu ketetapan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Yang ditayangkan PowerPoint-nya saja. Lanjut PowerPoint-nya ya. Saya tidak bahas ayatnya, ayat ini sudah sering dibahas. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa seumur hidupmu Tuhan mau. Ini ketetapan, ini peraturan. Supaya seumur hidup, ucapkan sama 2, 3. Seumur hidup.
Jadi sejak lahir sampai game over, sampai nafas terakhir, seumur hidupmu, engkau, anak dan cucumu takut akan Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu ketetapan supaya selama umur hidup orang tua, anak, cucu, mantu, mereka hidup dalam satu kondisi. Apa itu? Takut akan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, ya, Tuhan mau untuk bangsa Israel berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Mengenal Tuhan, tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang Tuhan suka, mana yang membuat Tuhan berduka. Tahu itu dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Tuhan mau itu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Saudara, ada kondisi yang Tuhan sediakan untuk keluarga hidup di dalamnya. Apa itu? Lanjut umur, baik keadaan. Masalahnya sekarang, ada banyak orang sudah lanjut umur, betul? Tapi apakah baik keadaannya? Itu yang jadi tanda tanya. Tapi kalau Tuhan bikin ketetapan dan engkau dan keluarga kita, semua keluarga hidup dalam kondisi ini, firman Tuhan pasti tergenapi. Perhatikan perintahnya, ajar itu berulang-ulang dan terus menerus dimanapun dan kapanpun. Saat tidur, saat bangun, saat berjalan, terus bicarakan itu. Berikutnya. Keluarga, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa tanggung jawab untuk ngajar anak, untuk memberitahu anak agar dia takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Poin ini harus datang dari siapa? Orang tua. Tanggung jawab ini Tuhan beri kepada orang tua. Orang tua adalah guru yang terpenting bagi anak. Dan keluarga harus jadi pusat pendidikan. Membangun apa? Nilai-nilai rohani. Kebenaran-kebenaran akan Tuhan harus terbangun di sana dan Tuhan mau itu. Kalau tidak, saudara, ya, kalau itu tidak terjadi, Tuhan kan bikin ketetapan. Kalau ketetapan itu tidak dilakukan, akan ada akibat, akan ada konsekuensinya, akan ada resikonya. Salah satu contoh yang saya ambil adalah kehidupan Imam Eli. 1 Samuel pasal yang kedua ayat. Nah, Bapak Ibu kalau ya bisa belajar dan merenungkan tentang 1 Samuel 2 dan 1 Samuel 3. Ini bicara tentang kehidupan seorang imam Tuhan yang dia tinggal di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ada satu hal yang ironis. Imam Tuhan dekat sama Tuhan, tapi anaknya durhaka, dursila, ya kita mencatat dursila. Ya. Anaknya dursila, bahkan dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Ya, diceritakan di sana. Saya tidak bahas ayat-ayatnya ya. Hofni dan Pinehas anak Eli ini tidak mengindahkan Tuhan dan batas hak para imam. Jadi persembahan-persembahan yang mau dibawa ke Tuhan sudah diambil duluan. Dia tidak menghormati peraturan yang Tuhan sudah buat untuk umatnya. Dan dikatakan di ayat yang ke-17, sangat besarlah dosa dari kedua anak muda ini karena dia memandang rendah korban Tuhan. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Tuhan mau supaya ketetapan Tuhan sungguh-sungguh dihidupi dan dijalankan oleh orang tua dan anak-anak secara bersama-sama. Dan saat bagian ini tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Anak tidak dididik benar di dalam Tuhan, ya. 1
Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan di sini bahwa Eli, Imam Eli yang melayani Tuhan sampai tua kan dia. Tapi ujung-ujungnya adalah Tuhan akan menghukum keluarga ini untuk selamanya. Ayat yang lain diceritakan bahwa sebetulnya Tuhan mereka itu akan ada terus di hadapan Tuhan. Jadi sampai ke keturunan-keturunan ini akan dipakai Tuhan. Tapi akibat dosa ini yang melakukan siapa? Dua anaknya, Hofni dan Pinekas. Tapi hukuman datang kepada siapa? Keluarga. Keluarganya, Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Kenapa? Karena mereka menghujat Tuhan. Perbuatannya menduka citakan Tuhan. Perbuatannya enggak sesuai firman Tuhan. Apapun, walaupun Eli adalah imam di rumah Tuhan, Tuhan tetap nuntut ketetapan tidak dilakukan, ada konsekuensi. Gereja Tuhan, keluarga-keluarga yang terkasih, saya percaya keluarga di GPI Kelapa Gading ini diberkati Tuhan. Amin. Tapi pastikan bahwa kita ada tinggal dalam ketetapan Tuhan. Saya tidak hanya bicara untuk anak-anak yang masih kecil, tapi kalaupun anak-anak sudah besar, kalaupun sekarang sudah bercucuk, pastikan ketetapan Tuhan ini harus terbangun. Orang tua, anak cucu hidup takut akan Tuhan. Berarti hidup takut akan Tuhan itu harus dibangun dari sejak kita lahir sampai game over. Sampai Tuhan memanggil. Takut akan Tuhan. Tuhan mau dirajakan dalam keluargamu, keluargaku. Amin. Tuhan harus dituhankan, dihormati. Dan itu harus terbangun dalam hidup orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak harus melihat teladan nyata dari papa, mama menghormati Tuhan. Dan saat itu tidak terjadi, ya jangan sampai terjadi. Ya, apa yang terjadi dalam keluarga Eli itu terjadi dalam keluarga kita. Loh, saya pendeta loh. Oh, saya juga ini melayani Tuhan, suami saya pendeta, adik suami saya pendeta gembala sidang, adiknya juga pendeta, semua full time di rumah Tuhan. Anaknya nggak diurus. Tidak ada toleransi. Dan ini perkara yang serius. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan bisnis yang begitu berkembang hari ini, papa, mama, suami, istri, Tuhan tetap tuntut tanggung jawabmu bersama-sama. Engkau bersama anak-anak takut akan Tuhan. Hidup lurus, ada role, ada rel. Dan kita semua harus tinggal di dalamnya. Karena ayat berikutnya, ayat yang ke-14, 1 Samuel 3 ayat yang ke-14. Ini ngeri, saudara ya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Oh sorry, 1 Samuel 2 ayat 31. Saya akan tunjukkan. Ya, ngeri saudara ya. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Jadi ini marganya dikepras saudara. Des, ya kan. Papa itu kan membawa marga. Konsekuensinya luar biasa. Ini akibat apa? Orang tua tidak melakukan bagiannya di hadapan Tuhan. Sekarang ini setiap kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bikin ketetapan. Ketetapan itu harus kita lakukan dengan setia. Sampai akhir hidup. Lanjut umur, baik keadaan. Dimanapun engkau pergi, itu janji Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu mungkin sudah nantinya akan meninggal, tapi anaknya akhirnya yang hidup dalam hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keluarga bukan sekedar rumah, bukan sekedar tempat berteduh atau tempat beristirahat. Tapi rumah adalah tempat untuk kita keluarga bersama-sama belajar tentang Tuhan. Amin. Belajar untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Ya, berikutnya.
Loncat saja. Loncat. Ya ini engkong bilang ini, engkong Julius kemarin bilang. Keluarga beriman harus menjadi pabrik nilai-nilai hidup dan karakter ilahi. Jadi di rumah itu harus tumbuh pengenalan akan Tuhan, nilai-nilai kebenaran dari orang tua kepada anak dan mereka menghidupi bersama-sama. Ya, bagaimana mewujudkan ini? Yang pertama, bicara pengaruh, bicara warisan abadi yang ditanam, diberikan dalam hidup anak. Apakah itu? Yang pertama, iman. Ucapkan bersama. 2, 3. Iman. Ini bicara apa? Iman ini satu yang sangat penting dan urgent dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, dia bebas dari hukuman, dimerdekakan dari hukuman. Tapi mereka yang tidak percaya, mereka telah berada di bawah hukuman. Jadi iman menentukan kita selamat atau tidak. Percaya Yesus itu harus dibangun dalam hidup keluarga. Firman Tuhan menjelaskan ini. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 3 sampai yang ke-7. Di situ dijelaskan bahwa apa yang didengar dan diketahui yang diceritakan pada kami oleh nenek moyang kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Jadi Bapak Ibu membangun pengaruh yang abadi, membangun pengaruh yang kekal, warisan abadi. Ini berupa apa? Kebenaran yang sudah kita dengar, yang kita ketahui, ya. Ini bangsa Israel, apa yang mereka sudah dengar dari nenek moyangnya, ya. Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada banyak mukjizat Tuhan kerjakan. Laut dibelah, ya. Batu air keluar dari batu, gunung batu. Tuhan memberi mana. Tuhan menjaga dengan tiang awan dan tiang api. Semua yang Tuhan kerjakan. Apa yang terjadi, yang nenek moyang mereka tahu, diceritakan. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya dan perbuatannya yang ajaib yang telah Tuhan lakukan. Coba sampai di sini. Sulitkah melakukan hal ini Bapak Ibu? Ya, bicara memberi pengaruh dan ini bicara membangun iman kepada generasi, kepada anak dan cucu. Ini tanggung jawab awal bukan dalam gereja, tapi keluarga. Siapa dia? Orang tua. Kalau hari ini tinggal ada anak, ada cucu, lakukan ini untuk mereka. Tuhan mau ini seperti pesan berantai, ya. Tujuannya apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian dan supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi bicara tentang kebenaran firman Tuhan, bicara pengenalan kita akan Allah, gak berhenti hanya pada kita saja. Oh, dulu ya opa ini orang gak punya. Sekarang Tuhan sudah berkati, gak cukup itu disaksikan di komsel, di gereja. Tapi ceritakan itu kepada anakmu, kepada cucumu. Saudara, kami melakukan ini sehingga pengalaman akan Tuhan itu dihidupi bersama-sama. Iman terus bertumbuh. Dan satu hal berikutnya. Satu tujuan untuk terus menceritakan dari generasi ke generasi. Ceritakan tentang Tuhan. Ujung-ujungnya adalah ayat yang ke-7 dan 8 ya di sana. Supaya mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Allah. Tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah dan tetap memegang perintahnya. Jadi tujuan dari kita membangun, memberi pengaruh dengan apa? Cerita tentang kebenaran tujuannya adalah supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah. Ucapkan bersama 2, 3. Menaruh kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Tuhan mau supaya generasi dan kita ingat terus apa yang Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, supaya mereka tetap memegang perintah
perintahnya. 3 hal ini Tuhan mau itu terbangun dalam hidup orang tua dan anak-anak. Nah, satu yang tadi pagi saya share juga, satu hal yang penting dalam membangun iman anak adalah kita perlu membawa anak itu secara pribadi untuk kenal sama Tuhan. Dalam arti apa? Kita membawa anak untuk mereka membuka hati. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa aku mengetuk dan siapa yang membukakan pintu aku akan masuk. Bicara panggilan itu harus diresponi secara pribadi. Tuhan memanggil anak-anak dan anak-anak harus membuka hati dan dia ngomong, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk Engkau. Ampuni dosaku dan aku memanggil Engkau untuk masuk dalam hatiku. Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Poin ini perlu dilakukan untuk membimbing anak secara pribadi datang kepada Tuhan. Orang tua bisa melakukan ini, apa yang saya sampaikan ini. Guru sekolah minggu wajib membimbing anak untuk terima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena kenapa? Terima Tuhan Yesus secara pribadi tidak sama dengan rajin sekolah minggu, menghafal ayat, ya, main musik atau menari dan seterusnya. Beda saudara. Saat kita membawa anak secara pribadi kepada Tuhan, hatinya terbuka dan Tuhan masuk dalam hatinya, ya. Teman-teman, Yesus berkata, aku akan masuk. Ya, Tuhan akan masuk dalam hidupnya. Bayangkan kalau kehidupan anak sejak dini Tuhan ada di dalam hidupnya, ini akan membangun dan mempengaruhi semua kebenaran yang akan kita tabur. Dikisahkan bahwa pelayanan di sekolah minggu, ya, KKR, terus mentoring, konser terus dilakukan. Tapi anak enggak berubah-berubah. Sampai capek guru memble. Why? Karena anak belum ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Bimbing anak untuk terima Tuhan Yesus secara pribadi dulu. Nanti kebenaran yang kita sampaikan, Roh Kudus dan Tuhan sendiri akan ngajar dia. Amin saudara. Itu yang kami lakukan. Contoh Samuel. Samuel kan dipersembahkan. Dia tinggal di rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dia lihat bagaimana melayani Tuhan, mempersembahkan korban dan seterusnya, bla bla bla. Tapi satu hari waktu Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Tuhan yang memanggil. Ya. Tapi apa yang terjadi? Samuel pergi ke kamar nyari Imam Eli. Kenapa Pak? Kali gitu ya. Aku gak memanggil kamu. Ya. Terus dia keluar lagi. Kemudian Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel bingung. Dan dia pergi lagi cari Imam Eli. Bukan aku yang memanggil kamu. Tapi kemudian Imam Eli nyadarin bahwa oh ini Tuhan nih yang manggil. Ya, Tuhan nih yang manggil. Kemudian Imam Eli ngajarin dia, kalau nanti kamu dengar itu lagi, omong ya, ngomong kalau itu Tuhan yang memanggil kamu. 1 Samuel 3 ayat yang ke-7. Apa bisa ditayangkan? Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa betapa pentingnya poin ini untuk membawa anak bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang itu akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya menuju kepada kekekalan. Ya, 1 Samuel 3 ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi kenapa waktu Tuhan manggil Samuel, Samuel dia nggak ngerti, dia pergi ke Eli. Karena dia belum mengenal Tuhan. Lah ini pentingnya. Anak-anak, remaja, pemuda perlu bawa kenal sama Tuhan. Terima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, dan kemudian ayat yang ke-10. Waktu datang firman Tuhan, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Setelah diajarin, dia bisa ngomong, bisa respon. Keluarga-keluarga, engkau dan saya bersama anak cucu perlu respon, nanggapi, dengar Tuhan bicara dan nanggapi Tuhan mau bicara apa. Ini bicara pengenalan akan Tuhan.
Saya percaya saat keluarga bersama-sama membangun diri dalam takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, Tuhan akan singkapkan itu. 2 Korintus 3 ayat 14-16 itu bicara apa? Pikiran mereka tumpul. Mereka enggak ngerti ada yang menyelubungi. Tapi dijelaskan di sana, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kenapa keluarga-keluarga sekarang suam? Ya, masalah doa. KKR sekarang, panitia-panitia KKR harus kerja keras supaya banyak yang datang. Harus ngundang siapa lagi. Gairah akan Tuhan. Ya. Karena pengenalan akan Tuhan merosot. Kuasa mujizat mana? Doa nggak sembuh-sembuh. Untung nggak untung-untung, buntung malah. Saudara, terus setia ke gereja, tapi kok nggak ngalami. Firman Tuhan katakan hanya Kristus saja yang menyingkapkan. Saat Tuhan menyingkapkan kebenaran, suami istri dibukakan, ngerti akan kebenaran Tuhan. Saya percaya akan ada revival dalam keluarga-keluarga. Amin. Gak hanya berkat jasmani, tapi kebangunan rohani. Hidup pernikahan dipulihkan suami istri. Yang miskin hidup dalam kutuk dipulihkan. Saudara, ada kutuk-kutuk keturunan loh saudara. Kecelakaan terus. Keluarga tuh kecelakaan terus. Papahnya kecelakaan sampai satu hari juga kunjungan seorang jemaat. Dia berkata, loh tubuh saya ini sudah tidak ada yang utuh loh bu. Loh maksudnya ini dijahit, ini putus dari atas sampai bawah tuh. Tapi papa saya juga seperti itu. Dia menceritakan dengan bangga, loh ini tidak biasa. Ini tidak biasa. Jadi ada kutuk, kesialan, ketidakberuntungan, kutuk kemiskinan, sakit penyakit dipatahkan. Amin. Bawa kenal sama Tuhan, ngalamin terobosan. Ya, berikutnya yang kedua, tadi yang pertama apa? Iman. Yang kedua, karakter ilahi. Ucapkan bersama 2, 3. Karakter ilahi. Ada satu hal yang keluarga, orang tua dan anak-anak mesti tahu. Kita ini hidup menuju kemana untuk menjadi seperti apa. Firman Tuhan katakan bahwa semua yang dipilih, semua ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Hari ini kalau Tuhan memberkati usahamu, usahaku, pelayananmu, pelayananku, apakah itu pantas jadi kebanggaan kita? Boleh saja, tapi itu bukan finalnya. Goalnya Tuhan menentukan engkau dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi masalahnya kalau engkau jadi pengusaha, sudahkah jadi pengusaha dengan karakter Kristus? Ya, kasihnya seperti Kristus, kemurahan hatinya seperti Kristus. Kalau anak bertumbuh sukses berprestasi, apakah karakter Kristus ada? Karena dalam kehidupan ini Tuhan mencari buah. Buah apa itu? Buah roh. Tuhan mencari apa? Buah jiwa-jiwa. Tuhan mencari apa dalam hidup keluarga? Buah pertobatan harus nyata. Gak cukup cuman setiap ke gereja nangis, setiap doa nangis. Buah pertobatan, buah perubahan Tuhan harus lihat. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri Tuhan harus lihat. Dan harus temukan itu dalam hidup papa mama, dalam hidup opa oma, bahkan dalam hidup anak-anak kecil. Sehingga jangan pernah remehkan anak kecil Tuhan tidak perhitungkan. Enggak, Tuhan perhitungkan. Jangan menyesatkan seorang anak pun juga. Jangan merendahkan seorang anak pun juga. Seorang. Anak dihargai oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sekali lagi, Tuhan mencari buah dalam hidup keluarga. Apakah Tuhan hari ini menemukan buah itu? Buah roh, buah jiwa, buah pertobatan itu dalam hidup keluarga. Ini perkara serius loh saudara. Hidup ini seperti tanaman. Ya, kita ini seperti kebun Tuhan ini. Ya, firman Tuhan berkata Matius 3 ayat ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Buah tidak sekedar berbuah loh saudara. Tuhan cari buah yang baik loh. Kalau kesetiaan yang teruji.
Kalau Tuhan cari kasih-kasih yang teruji. Kalau Tuhan mau lihat ketaatan iman, Tuhan mau yang teruji. Hari ini kalau ada problem masalah terjadi, kalau itu jadi bagian ujian Tuhan buat hidupmu, pastikan Tuhan menemukan buah itu. Yang teruji itu. Ya, Pak Daniel Panji yang lalu datang ke Tasik juga cerita. Kalau kita datang ke rumah orang, kita mencium bau terasi. Ini mesti ibunya nih mau bikin sambal. Lagi masak ikan kali. Ya, cerita seperti itu. Tapi kalau hari ini Tuhan mencium bau keluargamu, keluargaku. Bau apa yang Tuhan cium? Bau aib, pertengkaran, permusuhan, kenajisan, atau syukur, sukacita, kerendahan hati, kesatuan, takut akan Tuhan. Mari, Yesus harus jadi model buat keluarga. Amin. Yesus jadi model buat papa, buat mama. Yesus jadi model buat anak cucu. Sehingga keluarga bersama-sama menghidupi kebenaran. Tidak hanya orang tua nuntut anak, tidak hanya suami nuntut istri, atau sebaliknya. Semua bertumbuh ke arah Kristus. Roh Kudus ada buat keluarga. Menolong kita untuk kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Berikutnya diloncat satu PowerPoint. Berikutnya. Karakter tidak diwariskan tapi dibangun hari demi hari melalui cara pikir dan cara tindak. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi untuk membangun karakter ini perlu didikan. Mendidik beda dengan mengajar, saudara. Kalau mengajar kita share, membagikan informasi, membagi pengalaman, pengetahuan. Tapi kalau mendidik ini lebih ke arah melatih. Kebenaran yang sudah disampaikan, ajaran yang sudah disampaikan harus diiringi dengan didikan. Ini bicara apa? Latihan. Ya, mendidik bahasa Ibraninya ada artinya berikutnya. Itu mempersempit. Mempersempit. Orang yang dididik, anak yang dididik itu sempit geraknya. Harus pada role. Harus ini enggak boleh itu. Harus nurut. Ya, Bapak di surga juga mendidik kita anak-anaknya. Amin. Ya, yang dikasihi, dididik, dihajar. Ya. Tapi Yesus sendiri bicara mempersempit. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata, nah ini kebenaran yang keluarga perlu tangkap ini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Masuk melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu apa? Ya, ayat yang lain dikatakan, lebarlah jalan dan luaslah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Jalan menuju kehidupan adalah jalan ketaatan. Jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit. Dididik itu perlu dilatih. Pikiran perlu dilatih. Cara bicara perlu dilatih. Perkataan perlu dilatih. Tindakan perlu dilatih. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan kehidupan. Keluarga-keluarga. Hari ini engkau sedang menuju di kemana? Engkau sedang berada di jalan yang mana, keluarga-keluarga? Apakah engkau sedang ada di jalan yang lebar? Gereja masa sekarang, ya. Bahkan nilai-nilai gereja sekarang masuk dalam gereja. Nilai-nilai dunia masuk dalam gereja. Liberal, ya. Saudara, tapi Tuhan firman-Nya tetap jalan Tuhan itu sempit. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ya. Dan itu perlu dilatih. Dan ujungnya adalah kehidupan. Berikutnya. Sedikit lagi ya. Nah, seperti ini saudara. Mendidik itu seperti orang menanam benih. Ya. Seorang petani nggak bisa mengadakan benih kan. Kehidupan anak itu seperti benih. Firman Tuhan seperti benih. Dia perlu apa? Disiram. Dia perlu dipupuk.
Dan anak yang tumbuh sejak kecil, kalau dia dididik perlu ketegasan, perlu kasih. Ya, anak perlu tahu kenapa nggak boleh. Kalau nggak nurut, perlu ada sesah. Itu pukulan, tongkat, ada pelayanan tongkat. Ya, istilahnya pelayanan tongkat. Di rumah ada pelayanan tongkat buat anak yang dipukul pantat, bukan kepala, pantat. Itu mendidik dia supaya anak tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Saat nasihat disiram, doa diberikan. Terus anak akan berjalan dalam kebenaran. Dan saudara, orang tua dan anak bertumbuh bersama-sama. Berikutnya. Mendidik lewat apa, saudara? Dengan ketegasan. Orang tua perlu tegas. Saya tegaskan, orang tua perlu tegas. Kebenaran firman tidak dikompromikan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Istri hidup dalam kebenaran. Tidak ada toleransi untuk dosa. Ya, tidak ada toleransi untuk segala sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Perlu dilakukan koreksi lewat kata-kata. Ya, dengan tujuan dari disiplin ini adalah apa? Untuk membangun kepatuhan. Istri harus patuh, suami patuh, kepatuhan anak-anak patuh, dan itu terus dibangun menjadi kebiasaan dan ujungnya buah kebenaran. Tuhan mencari buah kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Mau ngalamin itu, kebenaran yang harus dibangun. Dan yang terakhir, yang pertama tadi apa, saudara? Iman. Yang kedua, karakter ilahi. Dan yang terakhir, doa. Bicara pengaruh, doa adalah salah satu cara untuk memengaruhi kehidupan seseorang. Tidak hanya firman disampaikan, tapi doa. Kenapa? Firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Berapa banyak yang percaya doa orang benar besar kuasanya? Amin. Harus ngalami. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan keluarga. Saat kita hidup di dalam doa, doa mengubah segala sesuatu. Doa tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dan dikatakan doa itu akademi yang hebat. Doa akademi yang hebat adalah lutut seorang ibu. Saya kaget waktu baca ini. Lutut seorang ibu itu kok dikatakan seperti akademi yang hebat. Ini karena bicara apa? Doa mengubah segala sesuatu di luar kemampuan kita. Saya tadi pagi saksi menyampaikan tentang kisahnya Pak Daniel Panji. Beberapa minggu yang lalu kan khotbah di sini. Dia adalah salah seorang transformator yang dipakai Tuhan untuk membangun jaringan doa yang kuat di Indonesia. Tapi masa lalunya itu ternyata, saudara, dia itu orang yang bejat, nakal, suka berkelahi, kayaknya juga sempat mau bunuh. Dan ini luar biasa. Sampai mamahnya tobat, ampun. Lihat kehidupan Pak Daniel Panji ini. Tapi apa yang dilakukan oleh mamahnya? Mamahnya adalah seorang ibu yang saleh, dia suka berdoa. Dia berlutut berdoa di kamarnya, dia nangisin Pak Daniel Panji. Dia sendiri yang cerita. Tapi waktu dia dengar, kalau dia gemes kalau lihat mamahnya lagi berdoa. Karena dia tidak suka doa dan mungkin juga tidak percaya kuasa doa. Kalau mamahnya nangis, apalagi nyebut namanya. Mamahnya nyebut namanya Daniel. Diam, gitu ya. Yang dilakukan Pak Daniel katanya, gitu ya. Aku lagi yang disebut, gitu ya. Dasar cengeng, katanya gitu. Tapi saudara, mamahnya terus berdoa. Yakobus 5 ini memang bukti yang luar biasa. Doa adalah pengaruh yang luar biasa. Doa bicara memberikan sesuatu lebih dari apa yang dia punya. Mamanya gak punya apa-apa lagi untuk nasehatin dia. Mamanya gak bisa melakukan apa-apa lagi untuk dia. Tapi dia berubah, dia bertobat. Dan dipakai Tuhan, tidak hanya berubah jadi orang baik, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Mamahnya yang suka mendoakan dia, sekarang dia jadi pendoa yang luar biasa. Pak Daniel Panji dipakai Tuhan menjadi orang yang membangkitkan gereja Tuhan berdoa dan Indonesia berdoa. Dan itu ceritanya di dunia ini jaringan doa yang paling kuat itu
Indonesia. Dan ini dibangun oleh siapa salah satunya? Pak Daniel Panji. Orang yang bejat, menghina orang berdoa. Sekarang diubah Tuhan jadi pendoa dan membangkitkan Indonesia berdoa. Nah itu loh saudara, seperti akademi yang hebat. Jadi kayak disulap begitu rupa. Nah ya saudara, doa menjangkau orang yang didoakan. Doa menyentuh hidup orang yang didoakan. Dan doa menyerahkan kembali orang yang kita doakan kepada penciptanya. Mari orang tua, anak-anak, cucu, bangun pengaruh yang abadi. Bangun iman, bertumbuh dalam karakter, dan kita saling mendoakan untuk ngalamin anugerah Tuhan limpah dalam keluarga kita. Amin untuk firman Tuhan.